TNI Angkatan Laut akhirnya angkat bicara mengenai benda diduga drone di perairan Selayar yang ditemukan oleh nelayan Indonesia. Apa kata TNI Angkatan Laut mengenai benda tersebut dan apa kegunaan dari benda tersebut? Mungkinkah benda tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memata-matai perairan Indonesia? Dan apa kata Insinyur Drone Tempur Indonesia? Inilah penjelasan Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengenai benda diduga drone yang ditemukan nelayan di Selayar dan pendapat Insinyur Drone Tempur Indonesia. Namun sebelum dilanjutkan, pastikan untuk mendukung channel YouTube dan fanpage Facebook Media Perjuangan dengan mengklik tombol subscribe, like, follow, dan share. Disebut Sea Glider dan sedang diteliti lebih lanjut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyebut benda yang ditemukan di Selayar itu merupakan Sea Glider. Dalam konferensi pers penemuan Sea Glider yang dilaksanakan di Pusidrosal Ancol, Jakarta pada Senin 4 Januari 2021, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa alat yang ditemukan nelayan dari desa Majapahit, Selayar telah dibawa pihak TNI Angkatan Laut ke Hidrosal karena lembaga ini yang kompeten untuk meneliti peralatan tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut menegaskan bahwa sedari awal ia tidak mau berandai-andai mengenai penemuan benda diduga drone tersebut. KSAL meminta Pusidrosal untuk melakukan penelitian terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan tidak simpang siur. Karakteristik Sea Glider. Kepala Staf Angkatan Laut kemudian merinci karakteristik Sea Glider itu. Ia menegaskan alat tersebut masih persis seperti saat pertama kali ditemukan oleh nelayan di Selayar. Pihak TNI Angkatan Laut membawa Sea Glider tersebut ke Pusidrosal atas persetujuan Dandim Selayar karena alat tersebut ada hubungannya dengan Angkatan Laut dan penelitian. Lebih lanjut, Kepala Staf Angkatan Laut memberi gambaran soal Sea Glider. Ia menyebut Sea Glider biasa digunakan untuk keperluan survei dan data oseanografi di bawah laut. Data ini bisa diakses melalui website oleh semua pihak yang memiliki akses data tersebut. Alat ini bisa digunakan untuk industri maupun digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang menggunakan. Pendapat Insinyur Drone Tempur. Sebagaimana diberitakan oleh laman Tempo, temuan benda diduga drone bawah laut milik Sea Wing milik Cina di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan langsung memicu spekulasi terkait ancaman keamanan teritorial Indonesia. Kecurigaan tersebut menguat karena temuan oleh nelayan pada 20 Desember lalu adalah yang ketiga di wilayah perairan Indonesia yang pernah dilaporkan. Dua temuan sebelumnya adalah wilayah laut Kepulauan Riau pada Maret 2019 dan Sumeneb, Jawa Timur pada Januari 2020. Lokasi yang pertama lebih berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Kawasan di mana Cina pernah mengumumkan menguji lalu menggunakan Unmanned Underwater Vehicle Sea Wing atau dalam bahasa setempat disebut HAIYI.
Menanggapi spekulasi yang ada, Joko Purwono, Prekayasa Utama Bidang Pertahanan Keamanan di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, menolak buru-buru berspekulasi yang sama. Menurutnya penting untuk pertama-tama menyelidiki apa muatan dari benda temuan itu. Termasuk harus dipelajari sumber energi yang digunakan, selain juga sensor-sensor yang ada dan kemampuannya. Kalau bisa kita lihat dulu dalamnya, tergantung instrumen yang ada apakah dia bisa untuk militer atau sebatas survei laut dan ikan-ikan, kata Joko saat dihubungi wartawan pada Minggu 3 Januari 2020. Berdasarkan gambar-gambar yang ada terkait berita temuan drone bawah laut itu, Joko yang juga kepala insinyur di program Punamale atau pesawat udara nir awak medium altitude long endurance, program konsorsium yang sedang menggarap drone tempur elang hitam, belum bisa memastikan spesifikasi kontrol surface pada drone yang dimaksud. Kontrol surface disebutkannya terdiri dari sayap serta vertical and horizontal fin untuk pergerakan dan manuver UUV. Begitupun dengan kemampuan transmisi data yang dimiliki yang harus juga diselidiki. Menurut Joko, belum ada drone bawah laut yang bisa berkomunikasi real time dari bawah air. UUV, kata dia, harus menyembul ke permukaan untuk komunikasi point to point atau kontak dulu via satelit. Masalah komunikasi ini selain juga disebabkan oleh stabilitas wahana dalam air, menjadi tantangan terbesar dalam produk drone bawah laut selama ini. Mengenai keberadaan batang antena di ekor yang diberitakan, memberi kemampuan HiYi untuk berkomunikasi secara real time dari dalam laut dengan stasiun operasional di darat, Joko berharap bisa dilibatkan dalam penelitian untuk memastikannya. Saya belum pernah dengar, kata dia.